semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini kami akan menyampaikan tentang Sustainable Development Goals atau biasa disebut dengan SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan serangkaian pembangunan global yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 sebagai agenda untuk mencapai kesejahteraan global pada tahun 2030. Para ahli memiliki berbagai pendapat mengenai pengertian dan pentingnya SDGs. Namun pada umumnya, ada kesamaan dalam memahami pentingnya tujuan sebagai kerangka untuk pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai SDGs. Yang pertama adalah Jeffrey Sachs, ekonom dan direktur Earth Institute, Columbia University. Sachs adalah salah satu pendukung kuat SDGs dan sering menekankan pentingnya tujuan-tujuan ini sebagai panduan untuk kebijakan pembangunan global. Menurut Sachs, SDGs memberikan kerangka kerja komprehensif yang tidak hanya menargetkan pembangunan ekonomi, tetapi juga mengatasi masalah sosial lingkungan. Dia menegaskan bahwa SDGs adalah peta jalan untuk mengatasi kemiskinan global, ketidaksetaraan, dan degradasi lingkungan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah Ban Ki-moon, mantan Sekretaris Jenderal PBB. Ban Ki-moon berperan penting dalam peluncuran SDGs. Menurutnya, SDGs adalah janji kolektif dari seluruh komunitas internasional untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ia percaya bahwa SDGs mewakili komitmen untuk mengatasi tantangan besar seperti perubahan iklim, kelaparan, ketidaksetaraan gender, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ahli selanjutnya adalah Amartya Sen. Amartya Sen adalah seorang ahli ekonom pembangunan yang menekankan bahwa pencapaian SDGs dengan pendekatan yang berfokus pada pembangunan manusia, bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja. Menurutnya, SDGs merupakan sebuah instrumen untuk memperluas kebebasan manusia dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke sumber daya dan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih bermartabat. Di sini, ia juga menyoroti peran SDGs dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan pendapat ahli yang keempat, yaitu Kate Raworth, di mana beliau mengkritik bahwa SDGs harus dilihat dalam konteks ekonomi juga, tetapi yang lebih holistik, di mana kesejahteraan manusia dan keberlanjutan planet harus berjalan secara beriringan. Beliau mengkritik model ekonomi tradisional yang berfokus pada pertumbuhan tanpa batas dan mendukung pada pendekatan pembangunan yang memperhitungkan batas ekologis. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa SDGs menawarkan kerangka untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan batasan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu Peter Becker. Menurutnya SDGs bukan hanya agenda untuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, tetapi juga peluang besar bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dia percaya bahwa perusahaan harus memasukkan SDGs ke dalam strategi bisnis mereka untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan urgensi SDGs di dunia pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan global, mengurangi ketidaksetaraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penerapan SDGs dalam dunia pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan lingkungan secara global. Berikut beberapa alasan mengapa urgensi SDGs harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Urgensi SDGs dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan
yaitu bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pasar kerja. Yang kedua, mengurangi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, yaitu untuk memastikan akses yang merata ke pendidikan bagi semua orang tanpa memandang gender, status sosial, disabilitas, atau lokasi geografis. Yang ketiga, mempersiapkan generasi masa depan untuk tantangan global seperti perubahan iklim, krisis sumber daya alam, dan perkembangan teknologi yang pesat. Yang keempat, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas mendorong inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis yang semuanya penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, membangun masyarakat yang inklusif dan damai, yaitu membangun masyarakat yang lebih damai dan inklusif sesuai dengan tujuan SDGs 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Yang keenam, mendorong pencapaian SDGs lainnya, seperti penghapusan kemiskinan, kesetaraan gender, kesehatan yang baik, serta produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Yang ketujuh, mendukung lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat, yaitu mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Berarti pendidikan tidak hanya berakhir di sekolah atau universitas, tetapi juga mencakup peluang untuk terus belajar, baik secara formal maupun informal. Yang kedelapan, memberantas buta huruf dan meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan literasi dasar dan literasi digital menjadi sangat penting. SDGs 4 mendesak agar seluruh populasi dunia memiliki keterampilan literasi dan numerasi dasar serta keterampilan digital yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan modern. Kesimpulan dari urgensi SDGs dalam pendidikan di Indonesia adalah pendidikan sangat tinggi karena pendidikan adalah kunci dalam memajukan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan berperan sangat penting dalam mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan global, mengurangi ketidaksetaraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.